Buku harian Hitler palsu. Adolf Hitler, siapa yang tidak kenal dengan sosok ini? Hitler yang lahir pada tanggal 20 April 1889 merupakan seorang tokoh utama Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Hitler Tagebucher, atau yang dalam bahasa Indonesia, Buku Harian Hitler, adalah nama dari serangkaian naskah jurnal palsu berjumlah 62 volume yang dibuat oleh Konrad Kujau, dengan menyebutkan bahwa jurnal-jurnal tersebut merupakan tulisan dari diktator Jerman Nazi Adolf Hitler. Hitler Tagebucher dijual kepada majalah Jerman Barat bernama Stern seharga 9,34 juta mark pada tahun 1983 melalui salah seorang wartawannya, yaitu Gerd Heidemann. Kujau dan Heidemann divonis bersalah atas kejahatan penipuan. Majalah Stern memperoleh naskah ini secara bertahap sejak Mei 1981 dari koresponden sejarahnya. Gerd Heidemann yang dikenal memiliki koneksi dengan orang-orang Nazi dan mantan Nazi serta koleksi cenderamata Jerman Nazi. Heidemann menceritakan bahwa naskah-naskah tersebut diangkut oleh pesawat yang jatuh di Dresden pada April 1945. Naskah tersebut ditemukan oleh warga dan hingga saat itu ada dalam koleksi seorang pejabat pemerintah Jerman Timur. Pada tahun-tahun berikutnya, para editor Stern terus memesan naskah-naskah tersebut dari Heidemann dan mulai menghubungi surat-surat kabar di luar Jerman Barat seperti Newsweek dan The Times. Sejarawan Britania Raya, Rook Trevor Roper, dipanggil oleh beberapa surat kabar untuk memeriksa naskah-naskah tersebut. Trevor Roper menyebutkan bahwa naskah-naskah tersebut asli berasal dari Hitler. Majalah Stern mengeluarkan sebuah pengumuman pada 25 April 1983 yang menyatakan bahwa mereka telah memperoleh serangkaian naskah-naskah tulisan Adolf Hitler yang sebelumnya telah hilang dari pengetahuan publik. Stern beserta surat kabar lainnya seperti The Times dalam The Sunday Times berencana menerbitkan isi naskah tersebut secara berskala. Stern kini telah membayar lebih dari 9 juta mark, sementara The Sunday Times membayar sekitar 250.000 pound sterling agar dapat menerbitkan naskah tersebut. Namun, kebanggaan itu hanya berlangsung selama 2 pekan. Arsip Federal Jerman Barat yang menerima beberapa volume untuk diperiksa, serta Menteri Dalam Negeri Jerman Barat, Friedrich Zimmermann, mengumumkan bahwa naskah tersebut merupakan naskah palsu. Detail seperti tinta, benang, dan kertas yang terdapat pada naskah telah diketahui berasal dari masa setelah Perang Dunia Kedua. Sementara, kebanyakan dari isi naskah diperkirakan berasal dari buku Hitler, Reden an Proklamationen 1932-1945 yang berisi pidato-pidato Hitler. The Sunday Times kemudian batal menerbitkan naskah tersebut dalam surat kabar mereka. Para editor Stern langsung memanggil Heidemann dan memintanya untuk menyebutkan dari siapa yang memperoleh naskah-naskahnya. Heidemann menyebutkan nama Konrad Fischer yang kemudian diketahui sebagai Konrad Kujau. Para editor Stern kemudian mengundurkan diri dari jabatan mereka. Sementara Kujau dan Heidemann ditangkap oleh polisi. Kasus ini dipandang sebagai sebuah masalah dalam lingkungan internal Stern. Para staf mereka mengadakan aksi mogok untuk memprotes pihak manajemen yang dinilai tidak melakukan prosedur standar pemeriksaan sumber. Kujau dan Heidemann divonis bersalah atas tindak kejahatan penipuan dan keduanya menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan. Pada tahun 2008, majalah Der Spiegel dan tabloid Bild bertemu dengan Heidemann dan mewawancarainya. Heidemann menyatakan bahwa ia telah ditipu oleh Kujau. Dan karena tindakannya itu, Heidemann dinilai tidak lagi memiliki kredibilitas sebagai wartawan. Heidemann juga menganggap bahwa Kujau meraup keuntungan yang lebih daripada dirinya dari kasus ini. Setelah bebas, Kujau sempat tampil di beberapa acara televisi dan memperlihatkan kemampuannya memalsukan tanda tangan Hitler. Pada tahun 2013, Badan Arsip Federal Jerman menempatkan buku harian Hitler palsu dalam koleksinya. Bukan sebagai sejarah Nazi, tapi sebagai pengingat soal kabar kebohongan dari Stern. Itulah cerita mengenai ditemukannya buku harian Hitler palsu. Jadi, kalau kalian memiliki pertanyaan tentang hal-hal di dunia ini,
Kalian bisa pertanyakan, dan gua akan coba menguak dan coba mencari tahunya. And bye from iSpace.